Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam Bu Puji. Selamat sore Bu Lina, gimana kabarnya? Selamat sore juga Bu Puji. Alhamdulillah Bu, ada sedikit flu ini Bu sama demam. Agak demam Uh, ya? Iya, iya. pantesan kemarin pas Lokakarya kayaknya kurang bersemangat. Itu biasanya Bu Lina kan selalu semangat. Ya, ini Iya Bu. biasanya. uh, tapi sekarang sudah agak mendingan ya Bu? Iya Bu, sudah tak bawa aktivitas lagi sama minum obat sih Bu tentunya ya Bu ya. Minum vitamin Bu. Oh iya. Hmm. Ya, alhamdulillah ya Bu. Ini jaga kondisi Ya. baik-baik karena kita tugasnya banyak sekali ya yang harus dilakukan. Jadi harus meningkatkan stamina untuk bekerja. Mm-mm. Tuh. Betul Bu Ini Puji. sepertinya kemarin pas kita ketemu Bu Lina, kayaknya Bu Lina mau menyampaikan sesuatu ya. Kayaknya ada yang mau diceritakan. Cuma kemarin kita nggak sempet ya Bu, kita fokusnya di tugas Bu. Jadi kita nggak sempet ngobrol apa-apa ya, karena kesibukan kita Mm-mm. masing-masing. Ini mumpung kita ketemu di dunia maya, ini monggo silahkan Bu Lina barangkali mau bercerita tentang apa. Ini mari kita sharing di sini ya Bu ya. Ya silahkan Bu Iya. Lina barangkali mau bercerita apa. Oh, iya Bu, sebelumnya mau tanya ini, Bu Puji sibuk apa tidak ini sore ini? Oh, saya tidak sibuk dan saya selalu meluangkan waktu untuk siapapun. Siap untuk Oke, meluangkan waktu untuk siapapun. oke, oke. Terima kasih ya Bu ya. Ini saya mencoba untuk mengungkapkan apa yang sedang saya pikirkan Bu. Saya Iya, ini ada pusing, ada bingung Bu dengan tugas-tugas saya yang banyak. iya, Saya kan harus menjalankan beberapa kegiatan sekaligus ya, Bu, ada CGP, kemudian kegiatan di desa yaitu sebagai pantarlih pemilu, ada juga ini, Bu, laporan inventaris juga yang ada deadline-nya juga ini, Bu. iya, Mau sharing aja banyak sih, ya. Bu. Iya, Mm-mm. mau sharing, Bu, agar saya bisa membagi waktu, Bu, antara kegiatan-kegiatan tersebut secara bersamaan dan tidak mengganggu tugas pokok saya sebagai seorang pendidik, tapi saya tetap fokus, Bu. Apalagi ini kan Hmm, memasuki tahun ajaran baru ya, Bu, ya? iya, benar. Begitu ya, Bu ya. Jadi memang ini kondisi kesehatan Bu Lina juga sedang tidak memungkinkan ya. Ini Bu Lina juga sibuk dengan kegiatan CGP, tugas-tugasnya ya, Bu ya. Namun Ibu Mhm. juga harus mempunyai kegiatan lain seperti coklit pantarlih ya di desanya ya. Ini Iya, juga harus Bu. mengerjakan laporan inventaris di sekolah juga. Sedangkan di sisi lain, Ibu memiliki tugas pokok sebagai seorang guru ya, yang harus Iya. dilakukan dan tidak mungkin tidak, itu memang harus dilakukan. Ini di sini Bu Lina itu memang apa ya, banyak sekali kegiatannya ya ini. Jadi Ibu berharap dapat menyelesaikan semua pekerjaan itu tanpa mengganggu tugas pokok Ibu sebagai guru. Bukan begitu Bu Iya. Lina? Iya, betul, Bu. Membayangkannya saja sudah sangat pusing ya, Bu, ya? Iya, saya bisa memahami itu Bu Lina, apalagi kalau saya berada di posisi jenengan kayaknya mungkin saya harus berjuang. Iya, Mhm. tapi memang panjenengan hebat, semangatnya sangat tinggi ya. Ini Semangat, Bu, Bu, selalu. iya, di percakapan ini nanti kita punya waktu sekitar 15 menit ya Bu ya. Ya, Bu. Nanti dari percakapan ini kira-kira Bu Lina ini ingin mempunyai tujuan apa yang ingin dicapai ini oleh Bu Lina? Kira-kira tujuan yang ingin dicapai di dalam percakapan ini apa? Hmm.
Tentunya ini Bu, saya ingin mengerjakan semua tugas itu dengan fokus, tepat waktu, Mmm, dan dapat membagi waktu dengan baik Bu, serta tentunya kan iya. kalau kita bisa melakukan itu semua kan mendapatkan hasil yang maksimal, begitu ya Bu ya? Iya, heeh. Ya berarti Bu Lina ingin fokus ya Bu, intinya ya? Iya Ya Bu. sekarang, menurut Bu Lina sendiri ya, dari fokus itu, fokus yang diharapkan oleh Bu Lina itu fokus seperti apa? Fokus yang seperti apa? Menurut saya, Dari Bu fokus Lina itu kan yang ketika diharapkan? Mhm. mhm, menurut saya, fokus itu kan di mana saya mengerjakan pekerjaan, tetapi saya tidak terganggu dengan hal yang lain ya, Bu, ya, yang sedang saya kerjakan itu, Bu. Mhm, Menurut saya iya. kok itu, Bu. Iya. Iya. Berarti supaya tidak terganggu dengan banyak hal ya, Bu, ya, sehingga bisa Iya, fokus ya, Bu, ya. mhm. Ini apa saja yang biasanya itu membuat Bu Lina itu tidak fokus dalam pekerjaan itu, sehingga Bu Lina itu ketika mengerjakan tugas itu terlambat atau akhirnya tidak sesuai dengan deadline, itu apa saja biasanya yang bisa mengganggu fokusnya Bu Lina? Gini, Bu, terkadang kan ketika saya mengerjakan tugas untuk sebuah deadline, secara tiba-tiba itu muncul nih, Bu, tugas yang baru ini, Bu, ya. Mhm, Eee, iya, Baik itu tugas dari beberapa kegiatan atau tugas dari sekolah, Bu. Contohnya nih, kita kan mhm, sedang banyak sekali ya, Bu, ya, tugas-tugas CGP ya. Kemarin kita juga setelah iya, loka, ini, di grup mhm, WA itu sudah muncul tugas inventaris gitu, Bu, ya, yang harus iya, deadline-nya sekian minggu gitu kan, Bu, sehingga, mhm. saya kadang kan kewalahan, Bu, dalam mengerjakannya, Bu. Oh iya, jenengan banyak sekali ya, Bu, ya. Ini, terus kira-kira apa yang dilakukan Bu Lina untuk, ketika tiba-tiba mendapatkan suatu tugas atau pekerjaan yang mendadak itu, Bu Lina itu harus bagaimana itu biasanya? Begini Bu, kadang saya melihat dari urgensi pekerjaan atau tugas tersebut Bu, saya Mhm. pilih deadline yang paling dekat dulu Bu, itu yang saya Oh, kerjakan iya. dulu biasanya. Mhm. Nih menurut Bu Lina sendiri nih ya, ini untuk ketepatan dan fokusnya Bu Lina dalam mengerjakan tugas-tugas yang lumayan banyak dan juga harus dikejar deadline ya Bu ya. Itu Mhm. ketepatan dan fokusnya Bu Lina itu masih berada di level berapa ya menurut Bu Lina sendiri? Kalau dulu sih, menurut saya sebelum saya, banyak sekali kesibukan ya, Bu, saya itu Mhm. dulu ada di level 8 sih menurut penilaian saya Hmm, pribadi ya, Bu. Karena, iya luar biasa ya. dulu saya belum begitu sibuk dengan kegiatan, eee, Mhm. laporan inventaris juga saya kadang sebelum deadline jauh sudah mengerjakan, alhamdulillah, Mhm. Bu. Mhm. Tapi kok sepertinya sekarang itu turun menjadi level 7 Bu, karena saya masih belum bisa fokus mungkin ya, Bu, ketika ada tugas yang banyak, Iya. apalagi Mhm. yang mendadak gitu, Bu. Berarti ini Bu Lina sedang mengalami penurunan level ya, Bu, ya? Yang tadinya level Iya, 8 Bu, menjadi level 7 ini, padahal, iya. seharusnya Bu Lina itu masih tetap harus berada di level 8, tapi ini memang, Bu Lina sedang mengalami, permasalahan ya, Bu Lina, ya. Ini kira-kira dari level 7 ini Bu Lina mau meningkatkan lagi ke level berapa, Bu, untuk ke Mmm, depannya? berharapnya sih minimal sama ya, Bu, ya, saya Iya. kembali lagi ke level 8 gitu, Bu. Karena ya Mmm, itu tadi, Bu, saya ingin bekerja dengan hasil yang maksimal.
untuk semua pekerjaan saya, Bu. Tidak hanya di sekolahan atau tugas-tugas yang lagi dipercayakan ke saya, itu saya semuanya pengennya maksimal, Bu, dalam bekerja. Iya. Gitu. Berarti Bu Lina berharap bisa kembali lagi ke level 8 ya, Bu, ya? Ya, karena Iya, Bu. idealnya juga Bu Lina itu di level minimal 8 ya menurut Ibu Lina sendiri, dan menurut saya juga Bu Lina memang baiknya di level 8 nih ya. Tapi saya lihat ini sepertinya Bu Lina sudah mulai memiliki strategi nih. Ini kira-kira yang harus dilakukan nanti ketika tiba-tiba muncul, tiba-tiba ada pekerjaan yang mendadak, kayaknya Bu Lina sudah mempunyai strategi ini. Saya sih punya rencana ya, Bu, ya. Saya harus mampu membagi waktu dengan kerjaan yang sedang dikerjakan dan tugas baru yang tiba-tiba datang. Kemudian saya gunakan, skala prioritas dalam mengerjakannya. Begitu, Bu, strategi saya. Oh iya, ini Bu Lina sudah memiliki strategi ya ini ya, dan ini untuk ketika pekerjaan-pekerjaan itu ya supaya tidak lupa, Bu Lina pasti juga mempunyai teknik nih, ya karena kan kita manusia kadang tidak jauh dari lupa ya Bu ya, jadi Bu Lina pasti juga mempunyai teknik lagi ketika tiba-tiba dengan banyaknya tugas, pekerjaan, kok ada yang terlupa ini. Supaya tidak lupa itu bagaimana Bu Lina? Begini, Bu, mungkin saya harus mencoba melihat tugas baru tersebut ya, Bu, ya. Jika mampu saya kerjakan sekarang, ya tak kerjakan. Namun jika saya rasa kok agak sulit atau membutuhkan waktu yang lama untuk saya kerjakan, mungkin saya akan menempatkan di posisi atau prioritas yang kedua, Bu Puji. Iya iya iya. Kemudian saya akan mencoba menulis di memo kalender HP, Bu, agar saya tidak lupa Iya. dengan deadline yang mungkin, oh tiba-tiba besok atau, lusa gitu, Bu. Jadi saya perlunya memo kalender HP, Bu. Begitu, Bu Puji. Oh, begitu. Bagus, Bu. Ini, jadi sekarang Ibu sudah memulai memahami apa yang harus Bu Lina prioritaskan. Ini saya juga, sebagai pengalaman bagi saya ya, Bu. Jadi, oh iya, Bu Lina bisa dengan teknik seperti itu, barangkali saya bisa, sedikit untuk melihat, atau Bu Lina sebagai teladan bagi saya untuk melihat cara untuk ketika ada suatu, pekerjaan yang menumpuk ya, Bu, ya. Oh iya, Bu, ini berarti Bu Lina sudah, memahami apa yang diprioritaskan ya, Bu, ya? Iya, Bu, saya sudah paham dan, agak mulai tahu nih, Bu, saya sekarang, Bu. Oh iya, Oke. ini jika dalam waktu dekat nih ada tugas yang datangnya bersamaan, kira-kira mana yang Bu Lina kerjakan? Apakah mencoba mengerjakan tugas yang baru atau tugas yang lama atau mencatat di memo dulu? Memo kalender terlebih dahulu? Mungkin saya akan mencatatnya dulu di kalender dulu ya, Bu, ya. Biasanya Iya, saya melingkari, Bu, di kalender itu, Bu, ini mmm, deadline apa, tugas koneksi misalkan ya, Bu, ya, iya, ini deadline-nya inventaris. Nah, baru nanti saya kerjakan sesuai deadline yang ada, Bu, agar selesai semua tugas saya, Bu, begitu. oh iya, begitu ya. Ya ini saya jadi penasaran nih Bu Lina, ini memo yang dibuat itu seperti apa? Memo yang dibuat oleh Bu Lina? Ya. Sederhana saja sih, Bu, memo yang saya buat, saya tulis tugasnya, Bu, kemudian Mhm, tulis kegiatannya, kemudian iya, tanggal deadline-nya, dan saya mhm. juga beri alarm, Bu, agar saya selalu diingatkan, Mmm, iya. begitu. Gitu nggih. Kira-kira Ibu dalam melaksanakan semua hal tersebut, rencana tersebut, kira-kira Bu Lina itu membutuhkan bantuan orang lain atau
adakah seseorang yang bisa membantu Bu Lina untuk mengingatkan tentang memo di alarm tersebut untuk mengantisipasi? Kadang kita tidak tahu HP kan kadang alarmnya tidak bunyi atau HP-nya error atau tidak berfungsi dengan baik kan. Setidaknya kayaknya Bu Lina mempunyai seseorang nggak untuk mengingatkan untuk kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Bu Lina? Tentunya, keluarga terdekat saya ya, Bu. Kebetulan saya di satu rumah ada 2 anak yang masih usia kecil sama suami. Nah, yang paling dewasa tentunya suami saya, Bu Puji. Iya. Atau rekan CGP yang lain, Bu, kayak Pak Iya. Sutomo, kayak Bu Puji, kemudian Bu Ernianti sama Bu Dwita. Tapi kalau di CGP kan yang selalu mengingatkan itu kan biasanya Bu Fasil ya, Bu, ya? Bu Iya, Hasri betul sekali nggih. Bu Pepe, Bu Arnah, Iya. beliau berdua Iya. yang biasanya, selalu mengingatkan tugas, kemudian, memberitahu tugas jika ada tugas yang harus direvisi, begitu ya, Bu, ya? Iya, heeh, iya memang kita butuh diingatkan orang lain ya, Bu, ya. Ini dari, percakapan ini kira-kira Bu Lina mendapatkan apa, sesuatu apa nih dari percakapan yang kita lakukan ini? Percakapan sore ini. Mmm, supaya saya lebih fokus dalam mengerjakan semuanya, saya harus membuat skala prioritas, membuat memo di alarm HP, kalender HP, kemudian meminta diingatkan suami ya, Bu, dan rekan CGP Iya. atau teman yang lainnya ya, Bu, ya? Oh iya, ini berarti kira-kira, kapan ini bisa dilaksanakan segera ini, untuk Secepatnya, Bu. pelaksanaannya? Oh Iya, secepatnya, secepatnya, ya. Bu, iya. Target Secepatnya tugas ya? saya itu tidak menumpuk, Bu, karena ini kepala udah pusing Mmm. dengan tugas-tugas sehingga saya, harus segera menyelesaikan tugas-tugas saya, Bu Puji. Oh iya, baiklah ini sekarang Bu Lina sudah menemukan apa yang harus Bu Lina lakukan. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik ya Bu Lina ya, dan Iya, Bu sesuai dengan Puji. harapannya Bu Lina. Nanti saya juga menunggu untuk cerita dari Bu Lina selanjutnya, ini dari Bu Lina nanti ceritanya bagaimana. Nanti kita bisa Iya. bertemu lagi atau bisa lewat online, lewat WA atau Gmeet itu ya Bu ya, nanti kita Bu Lina bisa menceritakan kelanjutannya bagaimana. Jadi pastinya ditunggu-tunggu ya Bu ya. Dan nanti kalau misalkan ada sesuatu, ada yang mau dibicarakan lagi, Bu Lina bisa menghubungi saya ya. Saya siap membantu nanti untuk ketika ada sesuatu yang mau dibicarakan. Tuh, seperti itu ya Bu ya, Bu Lina. Oke, Bu Puji, terima kasih atas waktunya ya, Bu Puji ya. Mohon maaf Iya. sudah mengganggu Bu Puji. Oke. Iya, sama-sama Bu. Ini semoga sesuai dengan harapan kita semua ya Bu ya. Ya, saya rasa kita cukupkan dulu percakapannya ya Bu ya. Iya, Ya, Bu. nah lanjut kapan-kapan lagi. Ya, terima kasih Bu Lina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Puji. Dah. Assalamualaikum, Bu Puji. Waalaikumsalam Bu Lina. Gimana kabarnya Bu Puji? Sebenarnya masih kurang begitu fit ya Bu, karena kemarin kegiatannya banyak sekali sehingga sekarang memang kondisinya masih belum fit, tapi diusahakan harus tetap semangat dalam melakukan segala kegiatan. Terus gimana kabarnya ini Bu Lina? Alhamdulillah baik Bu, agak sedikit demam ini Bu sama flu. Bu Sama ya Puji, berarti ya? nggih.
Sepertinya Bu Puji waktu loka itu kayak ada mau menyampaikan sesuatu ya Bu ya? Iya, betul Bu. Ini kemarin pas loka, sebenarnya saya ingin menyampaikan sesuatu sama Bu Lina, tapi nggak enak sama yang lain, karena kan kita fokus sama kegiatan loka. Jadi saya pikir ya nanti saja wis, nanti ada waktunya ketemu sama Bu Lina, baik di online maupun nanti di offline. Jadi mungkin ini waktunya. Iya Bu Puji, oke. Nanti kita punya waktu sekitar 15 menit ya Bu Puji ya, untuk ngobrol-ngobrol ya. Iya Bu. Iya. Jadi apa ini yang mau Bu Puji sampaikan ini sama saya? Gini Bu, saya itu memiliki permasalahan ya Bu ya, permasalahan di sekolah. Oke. Ini Hmm, masalahnya dengan murid-murid saya. Murid-murid saya itu karena saya kan guru BK ya Bu ya. Saya oke. itu berusaha untuk membimbing mereka. Ini tapi saya masih merasa siswa-siswa saya itu kayaknya masih kurang disiplin Bu. Ya, ini Oke. contohnya ketika mereka itu berangkat sekolah, mereka itu datangnya kadang masih santai-santai. Akhirnya sampai sekolah itu mereka terlambat seperti itu. Padahal ya yang terlambat itu juga anak-anak tertentu saja, itu hanya anak-anak itu dan mereka juga rumahnya tidak jauh, rumahnya dekat. Dan seperti sesuatu yang sudah direncanakan itu berarti istilahnya kayak mereka memang santai berangkatnya seperti Oke, itu. oke. Tuh. Mhm. Itu juga ada lagi Bu, ini eh, siswa saya juga dalam hal ketika pas pembelajaran ini juga ada Mhm. masukan dari guru-guru, wali kelas, guru mapel, itu mereka itu memberikan masukan ke saya. Ini anak-anak kadang ketika keluar dari kelas, ketika pas pelajaran itu Oke. tidak minta izin sama guru yang di kelas. Akhirnya kan guru yang di kelas khawatir ya Bu ya, takut Mhm. anaknya Betul. kemana, itu seperti itu tidak minta izin. Tuh ada Mmm. juga dalam hal berpakaian, mereka berpakaiannya kurang rapi kalau menurut saya. Misalkan kadang eh, misalkan sewaktu-waktu itu kadang mereka ada yang bajunya Mhm. dikeluarkan dari ini, bajunya Mhm. dikeluarkan, terus ada juga yang misalkan bajunya masih kosongan Bu, tidak ada bednya Mmm. atau istilahnya kayak bakso kosongan ya Bu, nggak ada bednya ya Bu ya. Oke. Ini Mhm, juga oke. itu Iya. mereka itu eh, tingkat disiplinannya kayak masih kurang Bu, padahal Oh. bimbingan dan pembinaan yang kami berikan itu ya sudah Mmm. sering, tapi masih seperti itu. Oke. Jadi masalah dari Bu Puji itu, bahwa murid Bu Puji di sekolah itu masih kurang disiplin, begitu ya, Bu, ya? Enggih Bu, ini juga yang terlambat, kalau terlambatnya memang benar-benar ada masalah di rumah sih nggak masalah ya Bu, atau masalah di jalan itu ya Mhm. kami sih tidak, maksudnya kan masih bisa memaklumi karena ketika anak terlambat pun kita kan menanyakan alasannya apa. Tapi Mhm. kok ya yang Oke. terlambat kok anaknya itu-itu saja, terus anaknya juga dilihat dari Oke. alamatnya, kok rumahnya dekat sekitar sekolah itu kan, iya juga Oke. itu masalah yang anak kadang tidak izin ketika keluar dari kelas, itu kan kadang gurunya itu khawatir kan, bingung, akhirnya kan menyampaikan ke saya bahwa ini anak kok gimana, anaknya kok tidak eh, apa ya istilahnya keluar dari kelas itu tanpa Mhm. izin, terus Oke, tiba-tiba Bu. nanti masuk pas jamnya habis, pas pelajarannya habis nanti baru muncul atau tiba-tiba muncul, itu kan gurunya ini Oke. anak kemana seperti itu. Dan juga dalam Mhm. pakaian ya seperti itu Bu, pakaiannya istilahnya kurang rapi ya, kurang rapi, kurang Mhm. sesuai dengan aturan sekolah. Iya. Oh, iya. Terus kira-kira dari percakapan sore ini nih, Bu,
harapan apa yang Bu Puji ingin capai? Oke, untuk percakapan kita hari ini saya juga berharap ya Bu ya, berharap itu akan adanya suatu perubahan khususnya bagi murid-murid saya, dan saya juga harus bisa lebih semangat ya Bu untuk membimbing mereka ya tentunya, walaupun bagaimanapun keadaan murid-murid kita kan kita sebagai seorang pendidik harus bisa menerima dan membimbing mereka atau menuntun ya supaya mereka itu bisa lebih baik lagi ya. Okay. Jadi yang Bu Puji harapkan itu adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa ini Bu yang ingin Ibu dapatkan? Perubahan dalam hal peningkatan kedisiplinan ya Bu, karena saya itu sebagai pendidik mengharapkan itu murid-murid saya itu dapat berperilaku baik, dapat disiplin seperti itu, khususnya dalam peningkatan disiplin itu saja Bu, ini supaya mereka itu kadang ketika berangkat sekolah ya tidak terlambat, terus ketika itu kalaupun terlambat tuh memang benar-benar memang ada suatu kendala di perjalanan atau mereka dapat masalah di rumah, kita masih bisa memaklumi. Itu kan kadang kita juga tidak langsung menjustis anak itu terlambat, itu sebetulnya kita juga menanyakan dulu kan perihal kenapa anak itu terlambat, tapi ya itu saya mengharapkan mereka itu bisa lebih disiplin lagi, tidak terlambat, terus juga ketika pelajaran, jadi mereka tidak seenaknya sendiri keluar masuk kelas ya Bu ya, mereka harus ada guru kan di kelas, jadi setidaknya harus ngomong sama gurunya, izin sama gurunya, itu kan juga sebagai wujud sopan santun ya Bu ya. Itu dan juga ketika kalaupun misalnya tidak sama guru yang di kelas pun kan ada guru BK di SMP ya Bu, itu kan bisa datang ke guru BK, apalagi guru BK-nya kan baik-baik ya, ramah-ramah itu kan itu seperti itu Bu. Jadi juga ini saya mengharapkan itu siswa-siswa itu ya bajunya yang rapi lah biar enak dipandang. Kadang kalau kita melihat anak itu bajunya rapi kan, loh ini anak kok rapi sekali, kayaknya enak dilihat. Dengan beda kalau coba misalkan anaknya itu bajunya dikeluarkan, kan kita kadang melihatnya oh, istilahnya nggak enak dipandang ya Bu ya. Itu saya mengharapkan seperti itu. Ya sesuai dengan aturan dari sekolah lah Bu. Ya aturan dari sekolah yang sudah ada. Dari yang Bu Puji tadi sampaikan ya, agar siswa itu tidak datang terlambat, kemudian ketika ketika ada di ruang kelas itu kalau mau keluar itu izin, kemudian berpakaiannya yang rapi, itu bisa dikatakan kondisi ideal ya Bu ya? Iya. Dan kondisi ideal itu berada di level 10. Coba kira-kira murid Bu Puji itu masih berada di level berapa ini untuk hal kedisiplinannya? Kalau saya mengamati ya Bu ya, kalau murid-murid saya itu sepertinya masih dalam level 6 Bu, belum masih berada di level 6 ini karena ya memang itu masih ada siswa yang datang terlambat, itu kan sebagai wujud dari kurang disiplin ya Bu ya. Terus kadang bolak-balik kelas, keluar masuk kelas, tidak minta izin dari guru, mapel, itu juga sama kan nggak disiplin. Terus juga pakaiannya yang nggak rapi, atributnya badnya juga nggak lengkap. Itu kadang atau misalkan pas upacara juga tidak pakai topi atau pakai dasi tapi dasinya dilepas malah buat sabet-sabetan, itu kan kadang anak perilaku dari anak-anak itu seperti itu ya Bu. Ini kalau saya masih menilai itu masih berada di level 6. Oh, oke. Menurut Bu Puji itu masih di level 6 ya Bu ya? Iya. Untuk kondisi yang terjadi seperti ini,
Kira-kira itu bisa ditingkatkan di level berapa ini, Bu? Supaya, terlihat adanya perubahan gitu, Bu? Supaya terlihat adanya perubahan, saya berharap itu ya, karena perubahan itu, bertahap ya, Bu. Kita melalui suatu proses kan tidak langsung tiba-tiba siswa itu jadi rajin, siswa itu jadi disiplin, kan kita itu membutuhkan tahapan sampai anak itu bisa benar-benar untuk disiplin, dan saya berharapnya itu ke level 7 dulu. Nanti setelah level 7 nanti kita meningkat lagi ke level berikutnya, karena emang semuanya butuh proses, jadi berharapnya masih di level 7 dulu, kalau nanti ada perbaikan lagi malah lebih baik lagi. Oke, berarti, dari level 6 menuju ke 7 ya, Bu, ya? Kira-kira usaha apa ini yang bisa Bu Puji lakukan untuk menciptakan perubahan dari level 6 menuju ke level 7 itu bagaimana, Bu? Sebenarnya saya itu sudah, sebenarnya masih memikirkannya ya, Bu. Masih dalam, di pikiran saya, masih belum terwujud ya. Ini rencana yang Oke. akan saya buat terutama untuk, 1 minggu ke depan, berarti 1 minggu ke depan ini memang saya ingin untuk, meningkatkan kedisiplinan murid-murid saya. Ini ya yang dilakukan ya, saya melakukan pembinaan dan bimbingan itu yang lebih intens, berarti lebih sering dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, dan tentunya ditunjang lagi dengan, kolaborasi dengan orang tua murid, yang siswa-siswa yang cenderung agak mengarah ke kurang disiplin. Jadi seperti itu, kita melakukan bimbingan ditambah kolaborasi dengan orang tua murid. Ini sementara itu yang masih dalam angan-angan saya ini, dan mudah-mudahan untuk di tahun ajaran ini saya bisa melaksananya dengan baik, dengan maksimal, seperti itu. Oh, iya, Bu. Kira-kira ada tidak, Bu, strategi yang pernah Bu Puji terapkan dan muncul, adanya perubahan perilaku dari murid Bu Puji, sehingga bisa datang ke sekolah itu tidak terlambat, ketika ada di dalam kelas, mau keluar kelas itu izin dulu, kemudian murid juga bisa berpakaian rapi. Strateginya yang bisa diterapkan bagaimana, Bu, itu? Ini untuk strategi memang selama ini saya, masih mengadakan bimbingan dan pembinaan ya, Bu, karena saya bersifat bimbingan dan konseling ya, Bu. Ini, saya belum menemukan strategi yang lebih jitu lagi. Ini saya perlu konsultasi dengan kepala sekolah, dengan Wakasek, dan dengan PPU Kesiswaan yang secara langsung membidangi tentang siswa ya, Bu, ya. Dan juga, perlu berkolaborasi ini dengan guru yang lain juga, tidak hanya BK dan kesiswaan, kayak wali kelas, kayak, guru mata pelajaran yang lain. Kita butuh, kolaborasi ini supaya kita bisa memberikan bimbingan yang maksimal, di samping kita juga, mengadakan kerjasama dengan orang tua siswa. Jadi istilahnya kita, memanggil orang tua siswa supaya berkonsultasi atau bekerjasama supaya kita bisa menyampaikan bahwa, murid murid-murid seperti ini atau siswa-siswa seperti ini kita harus bisa mengarahkan atau memberikan suatu solusi supaya mereka itu bisa lebih disiplin lagi ke depannya. Oh, berarti kalau begitu Bu Puji itu sudah merencanakan untuk melaksanakan, bimbingan dan pembinaan untuk murid-murid Bu Puji dan berkolaborasi dengan orang tua wali murid ya, Bu, ya? Nah, Iya. Menurut Bu Puji, pasti ada nih yang, bisa terrealisasi ya, Bu, ya?
yang lebih dapat Mhm. terrealisasi dengan cepat itu yang mana ya Bu Puji ya? Sepertinya dua-duanya bisa terlaksana, Bu. Tapi yang dalam jangka waktu yang lebih dekat ini memang yang paling bisa untuk dilakukan itu memberikan bimbingan dan pembinaan bagi murid-murid yang cenderung mengarah ke kurang disiplin. Itu yang sementara ini yang masih bisa dilaksanakan untuk ke depannya. Karena untuk memanggil orang tua kita juga butuh perencanaan dulu ya, Bu, ya. Maksudnya tidak Iya. langsung dengan pemanggilan orang tua. Ya, seperti itu. Berarti dalam melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap murid yang kurang disiplin tersebut, Bu Puji itu pasti membutuhkan support ya Bu ya, atau bantuan ya Bu ya. Iya, Kira-kira pasti. Ibu Puji itu membutuhkan support atau bantuan itu siapa ya Bu ya? Untuk bantuan atau support dari teman-teman khususnya dari tim BK, jelas karena kita harus saling bantu-membantu ketika ada suatu permasalahan. Ditambah dengan tim kesiswaan, itu juga kita butuh bantuan dari bapak-bapak kesiswaan ini ya. Ini dan juga dari wali kelas dan guru mapel. Jadi kita harus saling kolaborasi untuk membentuk siswa yang lebih baik lagi, kepribadian siswa yang lebih baik lagi. Oh, oke. Berarti Bu Puji di sini ingin berkolaborasi untuk dapat melaksanakan upaya ini ya Bu ya. Nggih. Kira-kira kapan nih Bu bisa terrealisasi Bu? Insya Allah dalam waktu dekat ini ya Bu, secepatnya karena minggu depan sudah tahun ajaran baru. Jadi kita harus langsung berkolaborasi dengan tim kesiswaan, tim BK, wali kelas, guru mapel. Secepatnya malah sebelum hari Senin itu kita harus mulai berkolaborasi dulu. Jadi Senin itu sudah mulai tayang karena sudah mulai awal masuk ya. Bagus sekali ya Bu ya. Saya ini juga dapat pengalaman baru ini dari apa yang Bu Puji ceritakan sama saya ini. Kira-kira Bu Puji dari percakapan sore ini itu Bu Puji yang didapatkan itu apa ya Bu? Saya mendapatkan gambaran ya Bu ya. Gambaran apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan dari murid-murid saya di sekolah Bu. Untuk menjadikan adanya suatu perubahan biar kualitas di sekolah saya bisa lebih baik lagi, bisa meningkat. Itu seperti itu. Alhamdulillah ya Bu ya. Ibu sudah ada gambaran ya untuk Iya. meningkatkan kedisiplinan murid Bu Puji di sekolah ini. Waduh, saya itu nggak sabar nih untuk menunggu kabar dari Bu Puji untuk melakukan perubahan-perubahan yang lainnya untuk sekolahnya Bu Puji ya. Percakapan kita ini tuh kita cukupkan dulu ya Bu ya. Iya, Semoga apa yang Bu Puji rencanakan untuk perubahan bagi murid Bu Puji itu dapat berjalan dengan baik, mendapatkan tadi yang Bu Puji inginkan dari level 6 ke level 7 berarti ada perubahan yang signifikan ya Bu Puji ya, walaupun iya, bertahap ya Bu. Semoga semuanya iya. berjalan dengan baik sesuai dengan rencananya Bu Puji ya Bu ya. Oke. Amin. Terima kasih ya Bu ya telah meluangkan waktu, telah mendengarkan cerita saya. Ini semoga apa yang saya lakukan ini dapat bermanfaat bagi perubahan bagi sekolah kami khususnya Ibu. Ya, terima kasih banyak Bu Lina. Sama-sama ya Bu Puji, lain kali Iya, kita bisa cerita lagi ya Bu ya, yang berkaitan dengan iya. profesi kita ya Bu ya. Mungkin Mm-mm. tidak hanya di dunia maya Bu, kita bisa Iya, ketemu di mana, makan di apa, warung bakso atau mie ayam ya Bu ya. Biar iya, lebih iya. santai gitu ya Bu Puji. Atau ikan bakar ya Bu ya.
Iya, Bu Puji. Oke, siap Bu Puji. Iya, Oke. terima kasih. Ya, Nggih. Ya, sama-sama ya Bu oke. Puji ya. Iya, Ya, heeh. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam, Bu Lina.